Haleluya, puji Tuhan. Pada malam hari ini kami mau datang untuk menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa dalam hidup kami, Allah yang besar anugerahnya dalam hidup kami. Kami mau menaikkan syukur kami buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama akan memuji Dia. Kita akan sama-sama menyembah Dia, mengagungkan Dia. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan dirikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, dirikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau
Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Biarlah segala yang bernafas mengagungkan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami saat ini. Dan kami percaya Engkau hadir di rumah jemaat-Mu Tuhan. Engkau siap memberkati setiap jemaat-Mu. Saat kami bersehati, saat kami mau bersuka cita, memuji dan bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan, Engkau akan menjamah kami, melawat kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus memuji dan mengagungkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terus bersorak-sorai. Kita akan terus memuji dan besarkan nama Tuhan. Haleluya. Langit adalah tahta-Mu, bumi adalah tumpuan kaki. Bagimu
memuji Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa mulianya Engkau Yesus. Keberadaan kami itu bukti karena semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan sepatutnya dan selayaknya kami mengagungkan, kami meninggikan Engkau bersorak-sorai bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini tiba saatnya kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa besar Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terselami pikiranku, tak terukur akan setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap
katakan ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Jangan biarkan mulut kita diam. Mari kita bersyukur. Haleluya. 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 Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Turunkan tangan saudara. Jangan biarkan mulut saudara diam. Ini saat yang tepat untuk kita datang kepada Yesus. Ini saat yang tepat kita memuji, menyembah. Ini saat yang tepat kita menyatakan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Sebab Yesus penolong yang ajaib. Yesus datang ke dunia cari orang berdosa. Yesus datang ke dunia memulihkan dunia. Yesus datang ke dunia mau menolong banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Saatnya tiba, kami akan menyambut firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat yang mendengar, yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Kita tetap bersyukur
kita tetap memuji Tuhan, kita berterima kasih sebab Tuhan, oleh Tuhan, dan karena Tuhan sampai malam ini atau sampai hari Minggu yang kesekian kita masih ibadah secara online. Tapi kita tetap bersyukur. Mari kita buka Injil Matius pasal 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Saya bacakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya beri tema khotbah malam hari ini, Yesus memberi kelegaan. Yesus memberi kelegaan. Malam ini Yesus memberi kelegaan kepada beban berat yang ditanggung oleh seluruh jemaat, baik di GPDI Sahabat Allah Sumeneb dan GPDI Friend of God Ministry di Surabaya. Saya mulai dengan pendahuluan. Letih lesu dikatakan di sini sebab beban berat. Beban apa itu? Yaitu beban dunia ini. Apalagi kalau saudara tahu, dosa itu selalu mendatangkan beban. Dan dosa itu memberi beban, kemudian menghancurkan kita. Dan kalau saudara tahu tentang dosa, dosa memiliki kekuatan untuk menghancurkan. Sekali lagi, dosa memiliki kekuatan untuk menghancurkan rumah tangga saudara. Dosa punya kekuatan untuk menghancurkan bisnis saudara. Dosa punya kuasa menghancurkan masa depan saudara. Dosa juga punya kuasa menghancurkan kerohanian kita. Jadi dosa memiliki kekuatan untuk menghancurkan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Nah, kalau kita balik lagi ke Matius pasal 11, ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang Kristen. Ya, sekali lagi, ayat ini ditujukan kepada semua orang Kristen, semua yang percaya Yesus. Ya. Artinya, di dalam ayat ini kita bisa menarik satu saripati bahwa Yesus tidak menutup mata. Sekali lagi, Yesus tidak menutup mata dan tidak menutup telinga pada kelelahan, ya, pada masalah, pada jeritan, pada doa-doa, dan pada beban hidup kita semua. Jadi sekali lagi, Yesus tidak menutup mata pada kelelahan, pada masalah, atau beban hidup yang kita tanggung hari-hari ini. Oke, kita mulai dengan yang pertama, arti kelegaan. Nah, kelegaan itu diterjemahkan dengan sentosa atau istirahat. Artinya, kelegaan itu benar-benar rasa tenang. Jadi bukan sekedar seperti orang sakit gigi, minum obat penahan sakit, dan rasa selesai. Tapi gigi itu tetap sakit sebenarnya. Setelah obat tahan sakit itu masa kerjanya selesai, sakitnya datang kembali. Tetapi kelegaan di sini artinya benar-benar kita bisa beristirahat, benar-benar kita bisa rasa tenang. Dan kelegaan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan itu bersifat permanen. Dan hebatnya kelegaan yang Tuhan berikan kepada kita, kelegaan itu bisa merubah karakter kita. Karakter yang temperamen, karakter yang tidak sabar, ya. Karakter yang jelek itu bisa diubah menjadi baik. Jadi kalau kita mau sejajarkan, kelegaan yang dimaksudkan dalam ayat ini dapat disejajarkan dengan
damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya bacakan Yohanes 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Yesus berkata begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi ayat ini jelas, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang bagaimana? Damai sejahtera yang menjadi milik pribadi Yesus. Sebagaimana Yesus ketika berperahu dengan rasul-rasul nyaris tenggelam, Yesus tenang, Yesus bisa tidur, Yesus bisa istirahat. Nah, damai sejahtera, kualitas yang seperti itu ya, yang Tuhan tawarkan. Maka dari itu dia bisa memberikan kelegaan kepada kita semuanya. Oke, berikutnya yang kedua, kita belajar arti beban berat. Ya. Arti beban berat itu artinya kalau kendaraan muatannya itu terlalu berat, overweight, ya, terlalu berat muatannya. Kenapa? Sampai bermasalah, terlalu berat muatannya. Persoalannya sebab salah kita sendiri. Mengapa? Sebab semua kita mau tanggung. Kalau saudara perhatikan, ada istilah kereta lama itu, kalau orang kuno bilang sepur, kereta lama itu kalau jalan zuza, 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 duit, 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 susah, susah. Orang lain sudah sampai di bulan, orang ini baru makan kue terang bulan. Dia tidak bisa maju, dia tidak bisa berkembang, susah terus. Kenapa? Beban hidupnya itu terlalu berat, overweight, muatannya terlalu berat. Kok sampai bisa terlalu berat? Ya salahnya sendiri. Kenapa? Sebab semua mau ditanggung sendiri. Semua mau ditanggung sendiri. Kalau saudara balik ke ayat tadi, Matius pasal 11 ayat 28, Yesus menawarkan kelegaan. Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi jangan ditanggung sendiri beban hidupmu. Saudara masih memikirkan masa lalu yang kelam. Sebenarnya masa lalu itu sudah tidak pernah kembali lagi. Tapi saudara tarik ke masa kini. Saudara pikirkan. Belum lagi saudara memikirkan pergumulan hidup masa kini, masa sekarang yang tiap hari. Tapi saudara juga ikut memikirkan beban yang akan datang. Sehingga saudara tak mampu menanggungnya. Dan hari-hari ini banyak orang di dunia mengalami pengalaman seperti yang saya jelaskan tadi itu. Tapi saya ingin menawarkan sesuatu kepada saudara. Datang kepada Yesus, serahkan hidupmu kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Sebab Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang overweight itu. Mari datang kepadaku yang tanggungannya terlalu berat. Oke. Yang ketiga, kenapa orang tanggungannya terlalu berat? Sebab banyak masalah, ya. Ada lagu, banyak perkara yang tak dapat ku tanggung. Tapi sekarang banyak orang yang nyanyi lagu tersebut salah. Syairnya diubah, banyak masalah yang tak dapat ku tanggung. Banyak masalah. Tapi saya ingin mencoba mengelompokkan persoalan. Jadi persoalan itu jika dikelompokkan. Yang pertama, Markus pasal 6. Injil Markus pasal 6, 45. Markus pasal 6, 45 sampai 51.
Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betseda. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Perikop yang dicetak tebal dikatakan Yesus berjalan di atas air. Nah, dalam kisah nyata ini aktornya, tokohnya adalah Yesus. Jadi Yesus secara mujizat, secara gaib atau secara ajaib, dia bisa jalan di atas air. Sebenarnya manusia tidak bisa jalan di atas air, kecuali amfibi. Nah, tetapi di sini Yesus berjalan di atas air. Nah, ini artinya, ini memang diizinkan untuk dialami. Ya. Artinya ada masalah, ada persoalan yang Tuhan izinkan untuk dialami. Jadi ini sebenarnya merupakan ujian kesetiaan. Ujian kesetiaan. Jadi kalau saudara perhatikan, rasul-rasul sedang panik dengan perahunya, tapi Yesus mendemonstrasikan dirinya, dia jalan di atas air untuk menghampiri mereka. Ya. Kalau saudara perhatikan, yang kedua, Markus. Nah, ini saya mencoba mengelompokkannya. Tadi aktornya adalah Yesus. Nah, kalau saudara perhatikan, sekarang yang kedua, Markus pasal 4. Injil Markus pasal 4. Ayat 35. Markus 4:35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kalau tadi mereka di perahu panik, bermasalah, tapi Yesus berjalan di atas air. Yesus tidak di dalam perahu tersebut. Nah, tapi kalau di dalam ayat ini kita membaca, Yesus ada bersama-sama di dalam perahu itu. Tapi oleh Yesus, angin ribut diredakan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Ini dalangnya adalah iblis. Jadi ini merupakan ujian iman, ujian percaya. Ya. Jadi iblis bekerja sebab Yesus sudah ada di dalam perahu. Tapi iblis bekerja mau menggoyahkan iman dari rasul-rasul ini. Masakan sudah ada Yesus, tapi
perahu bisa kena badai. Rasanya nggak mungkin, tapi ini terjadi. Nah, ini adalah ujian iman, ujian percaya. Tapi faktanya bagaimana? Yesus tetap menolong. Amin. Yesus tetap menolong. Ya, kalau tadi Yesus izinkan terjadi supaya mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan Yesus menenangkan mereka, menyelamatkan mereka. Nah, sekarang Yesus ada bersama-sama dengan mereka di perahu. Mereka punya masalah, tapi Yesus tetap tenangkan mereka. Ya. Nah, artinya Yesus bisa menaklukkan badai. Yang ketiga, Yohanes pasal 2. Injil Yohanes pasal 2, saya tidak baca ayat ini, tapi saudara bisa baca di rumah masing-masing. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ini mujizat pertama yang Yesus lakukan ketika ada pesta di satu tempat yang namanya Kana. Mereka kehabisan air anggur. Tapi Yesus ada di pesta itu. Dan Yesus mengadakan mujizat, air biasa berubah jadi air anggur. Kalau yang pertama tadi tokohnya, aktornya itu Yesus. Tapi yang kedua dalangnya itu, biangnya itu iblis. Nah sekarang yang ketiga dalangnya, biangnya manusia sendiri. Mereka mengadakan pesta sampai kehabisan anggur. Biasanya orang mengadakan pesta itu sudah diperhitungkan. Nah ini artinya krisis yang disebabkan kesalahan manusia sendiri. Human error ini katanya. Jadi kesalahan manusia sendiri. Tapi puji Tuhan, meskipun itu kesalahan manusia, Yesus menolong. Tadi kesalahan rasul-rasul di perahu, Yesus menolong. Tapi yang pertama tadi, bukan salah siapa-siapa, memang Tuhan izinkan. Yesus juga menolong. Saya tidak tahu masalah, persoalan, pergumulan hidup yang sedang saudara hadapi. Apa itu memang Tuhan izinkan terjadi, saudara tidak bersalah. Tetapi atau yang kedua, itu tekanan serangan iblis untuk melemahkan iman kita. Atau yang ketiga, kesalahan kita sendiri. Nah, biasanya permasalahan manusia itu hampir 70%, ya. Saya pernah baca buku, katanya hampir 70% masalah hidup manusia itu human error. Lebih banyak kesalahan manusia itu sendiri. Meskipun demikian, tapi puji Tuhan, tidak terlambat, tidak ada yang terlambat. Asal mau datang kepada Yesus, pasti ada pertolongan. Nah, saya mau jelaskan lebih lanjut yang keempat, penyebab kesalahan manusia. Kejadian pasal 3, saya tidak baca juga ayat ini, tapi Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 7, jemaat bisa catat, baca sendiri. Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 7, yang pertama salah duga. Kesalahan manusia itu salah memprediksi, salah menduga. Hawa itu menduga kalau makan buah terlarang itu Hawa akan menjadi pencipta. Salah duga. Ya. Jadi Hawa berpikir lebih baik saya yang mencipta daripada saya yang dicipta. Yang kedua, Kejadian 13. Kejadian 13, saudara bisa baca di layar ayat-ayat ini. Kejadian 13 ayat 10 sampai 12 saya baca. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Suar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Yang kedua, salah pilih. Kalau saudara perhatikan
Keluarga Lot ini sebenarnya keluarga berrohani, keluarga dari Bapak Abraham. Tapi sebab terlalu nyaman di Sodom dan Gomora, puas, kaya, hidup enak, ketika disuruh keluar, sebab Sodom Gomora mau dibinasakan, keluarga Lot memilih lebih baik tetap tinggal di Sodom. Yang kedua, salah pilih. Makanya kalau saudara kuliah sekolah, salah pilih jurusan, tidak bisa finishing, tidak bisa selesai, tapi jadi masalah. Apalagi kalau saudara menikah, salah memilih istri, salah memilih suami. Saudara kalau kerja, salah pilih bidang kerja yang seharusnya bukan bidang saudara. Tentu akan muncul masalah. Yang berikutnya, ketiga, Lukas 14. Injil Lukas pasal 14. Ya, saya tidak tambahkan di sini salah wesel. Nah, itu lain lagi. Salah informasi juga bisa, ya, tapi saya tidak berlama-lama. Lukas 14 ayat 28. 14 ayat 28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Yang ketiga, salah perhitungan, ya, salah perhitungan. Makanya saudara, kalau mau melakukan sesuatu, duduk dulu, perhitungkan, buat perencanaan, planning. Jangan suka melakukan sesuatu dadakan, apa-apa spontanitas. Sudah direncanakan saja bisa meleset, apalagi tidak direncanakan. Tadi saya sudah singgung, yang keempat misalnya juga kita bisa tambahkan, salah informasi. Kalau saudara salah mendapat informasi, saudara mendapat informasi, bidang itu akan enak. Ternyata setelah saudara melakukan bidang tersebut, menghancurkan hidup saudara. Tentu bisa kita tambahkan salah yang lain. Tetapi dalam waktu yang singkat di acara ibadah online ini, tentu saya tidak bisa berlama-lama seperti dalam ibadah di gedung gereja. Sekarang bagian yang terakhir kita mau belajar dari Matius pasal 11 ini, solusinya bagaimana, ya. Way out-nya, jalan keluarnya itu bagaimana supaya kita mendapat kelegaan dari Tuhan, supaya hidup kita tidak overweek. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Solusi yang pertama, saudara harus belajar menjadi satu pasangan dengan Tuhan. Tanggung kuk yang kupasang padamu. Jadi artinya sama-sama menanggung beban, sama-sama menanggung pikulan. Jadi bukan berarti kita ini tidak ikut menanggung sama sekali, sama-sama menanggung. Saudara punya masalah, ya. Maaf misalnya, saudara banyak hutang, terus saudara serahkan kepada Yesus, terus saudara tidak berusaha untuk bayar hutang. Terus maunya Yesus yang bayar hutang seluruhnya. Minggu depan saudara akan berhutang lagi. Saudara tetap berusaha membayar hutang. Saudara ikut nanggung beban itu, tetapi saudara akan mampu melunasi hutang itu sebab bersama-sama dengan Yesus. Jadi saudara menanggungnya bersama-sama dengan Yesus. Jangan sok jagoan, jangan sok merasa kapabel, jangan sok merasa sanggup mengatasi sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau saudara perhatikan ayat 27, saya baca ayat 27, Matius pasal 11 ayat 27 dikatakan begini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa,
dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Yesus katakan, semua telah diserahkan kepadaku. Jadi artinya Yesus memotong jalan. Ya, sekali lagi, Yesus memotong jalan. Sehingga apa? Sehingga yang harus kita lakukan adalah apa? Mengikuti jejaknya. Kita ikuti dari belakang, ikut dia. Setia kepada dia. Ya. Dan kita tetap akan menemukan sisa dari semua beban itu. Bukan hilang sama sekali. Tetapi kita terus di belakang dia. Kita terus ikut dia. Jadi beban kita jadi ringan. Di situ kita mengalami kelegaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya, kita belajar untuk menjadi satu pasangan dengan Yesus. Tadi di ayat tadi kita baca, kita mesti belajar lemah lembut dan sabar. Yang ketiga artinya kita tidak lekas meledak emosinya. Kita tidak mudah marah. Kita sabar dalam penderitaan. Tahan menghadapi cobaan. Tabah, tetap tenang. Ya, kita mesti punya karakter seperti Yesus. Rendah dan lembut. Itu menyiratkan arti anti perang. Menunjukkan seseorang yang tunduk. Dan itu menunjukkan bahwa seseorang itu sudah lama menderita. Ya. Jadi berbeda dengan sikap orang yang agresif, sombong, keras kepala, dan angkuh. Merasa diri sanggup. Jadi yang ketiga, tidak hanya rendah hati, tetapi juga kita ini punya semangat mengandalkan Tuhan. Punya semangat sadar diri bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan biasanya ketika Tuhan memecahkan masalah, dengar baik-baik, ketika Tuhan memecahkan masalah kita, artinya kita ini memiliki kepercayaan kepada kemampuan Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika Tuhan tidak memecahkan masalah kita, artinya Tuhan memiliki kepercayaan pada kemampuan kita. Jadi sengaja Tuhan tidak mengatasi masalah kita, sebab Tuhan tahu kita mampu mengatasi masalah itu. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir dan kita akan masuk di dalam doa. Saya bacakan Yohanes 21 ayat 18. 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi dewasa, tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Mari kita akan masuk di dalam doa. Banyak perkara, amin, yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi, amin, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, amin, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri
mengapakah harus terjadi? Amin. Di dalam kehidupan ini, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi. Amin. Tanpa Allah peduli. Mari kita angkat kedua tangan kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Amin, amin. Yes, 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 Lord. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Haleluya, haleluya, haleluya. Turunkan tangan saudara. Haleluya, Allah mengerti. Allah tidak diam. Allah ada di tengah badai. Allah mengerti. Allah tidak biarkan kita. Allah bela kita. Dia menolong kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Yesus. Mari kita taruh harap kepada Yesus. Mari kita berserah kepada Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdoa. Firman-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu kekuatan kami ada di dalam Engkau. Kesanggupan kami ada di dalam Engkau. Kami mau berpasangan dengan Engkau Yesus. Terima kasih, kami tidak mau melepaskan tanggung jawab kami. Kami akan tetap bertanggung jawab dengan hidup ini, dengan setiap kesalahan-kesalahan kami. Tapi kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Sebab Engkau menolong semua orang yang mau bersandar, berharap, dan percaya kepadanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Semua jemaat sahabat Allah di Sumeneb, semua jemaat Friend of God Ministry di Surabaya, semua dalam pembelaan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Sehingga semua dampak krisis corona ini terus Tuhan membela dan menolong mereka. Semua jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, jemaat yang hamil, ibu dan janinnya tetap sehat, jemaat yang sedang mencari pekerjaan baru, Tuhan buka jalan, atau jemaat yang sedang membangun, Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Baik di pasar, di gudang, di toko, di tambak, di mana saja mereka bekerja, Engkau memberkati. Selamatkan Indonesia Tuhan. Pulihkan kami dari virus corona Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Semua yang berkepentingan dan bertanggung jawab untuk mengatasi krisis corona ini diberikan hikmat, akal budi dan kemampuan dari Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Semua tadakan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor,
Untuk itu, kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.